Shalom saudara-saudari sekalian. Mari kita mengawali renungan online hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau selalu menjaga kami sampai hari ini. Saat ini kiranya Engkau juga mau menenangkan hati kami agar bisa membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan telinga kami untuk bisa mendengar dan mengerti firman-Mu hari ini. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini renungan online kita didasari firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 14 hingga 15 yang berbunyi demikian. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus bukanlah panggilan yang ringan. Sejak awal Petrus menegaskan bahwa iman Kristen menuntut keberanian menghadapi penderitaan atau kesulitan. Memang banyak saudara seiman di seluruh dunia menghadapi penderitaan atau kesulitan karena penindasan fisik. Tetapi dalam konteks kita, tekanan yang dialami mungkin bersifat lebih halus. Ada ejekan, penolakan, atau dianggap aneh hanya karena memegang nilai-nilai Kristus. Saudara-saudara, wajar bila hati kita merasa takut dan gentar. Kita takut dan gentar dikucilkan, dicela, dianggap fanatik, dan takut menderita dan rugi akan banyak hal. Namun firman Tuhan hari ini mengungkapkan, jika kita menderita karena kebenaran, kita akan bahagia. Maka janganlah takut ataupun gentar terhadap ancaman mereka. Sebaliknya, tetap kuduskanlah Kristus atau menyembahnya di hati kita sebagai Tuhan di hidup kita. Bagaimana kita menghilangkan ketakutan saat ditentang? Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 memberi jawabannya, yaitu dengan dipenuhi oleh kasih Allah. Ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 mengatakan, dengan indah bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ya, ketika kita sadar bahwa kita dicintai, diterima, dan dijaga Allah sendiri, suara penolakan manusia tidak lagi menentukan nilai diri kita. Petrus mengajarkan satu prinsip penting. Ketika kita ditekan untuk diam, kita punya pilihan, takut atau menyembah. Takut membuat kita memusatkan perhatian pada ancaman, opini orang, dan potensi kerugian. Menyembah membuat kita memusatkan perhatian pada Allah, kuasanya, dan kasih-Nya. Saudara-saudara, menyembah bukan hanya bernyanyi, namun berarti mengarahkan fokus hati kepada Allah. Saat tekanan datang, ketika kita mulai takut, ketika kita merasa ditolak, disitulah kita memilih untuk menengadah kepada Tuhan, bukan tenggelam dalam ketakutan. Dan Petrus mengingatkan, ketika kita hidup dengan fokus pada Kristus, kita juga akan siap memberi jawaban tentang pengharapan yang kita punya. Saudara-saudara, dunia mungkin menentang,
tetapi dunia juga memperhatikan kita. Mereka melihat ketenangan kita di tengah tekanan, dan dari sanalah kesempatan kesaksian itu muncul. Saudara-saudara, jika hari ini atau suatu saat nanti kita ditentang karena iman kita, putuskanlah di hati kita demikian: saya memilih menyembah kepada Allah, bukan hidup dikuasai ketakutan. Ya, fokus pada kasih Allah, dan ini yang akan menguatkan kita melampaui tekanan apapun di kehidupan kita. Kiranya kita tidak hidup dalam ketakutan ataupun kegentaran. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika kami menghadapi tekanan atau penolakan karena iman kami, ajarilah kami untuk mengarahkan hati kepadamu dan bukan pada ketakutan kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu yang sempurna, agar kami berani bersaksi dan setia sampai akhir. Jadikan kami umat yang memilih menyembah-Mu dan bukan hidup dikuasai ketakutan. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.